sejak kita kecil ya, kita sudah diajarin sama orang tua kita, guru kita tentang rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? 5 ya. 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 saum, 4 zakat, 5 haji. 5 rukun Islam ini kalau kita bisa melaksanakan semuanya, maka akan menjadi kokohlah Islam itu, Pak. Sama seperti kalau kita memegang sebuah benda nih, Pak, dengan 5 jari ini ya, maka kuat, dia nggak akan jatuh, Pak ya. Kuat sekali. Taruh kata lepas kita belum berangkat ibadah haji, kelingking lepas 1 nih, dia masih kuat, Pak ya. Haji kita tidak semua mampu melaksanakan ibadah haji. Dan orang tidak pergi haji bukan berarti tidak akan masuk neraka, tidak. Haji itu ibadah yang kalau kita mampu ya, tetap dia akan masuk surga kalau 4 ini berpegang teguh kuat. Zakat kita lepas gak bayar zakat karena keterbatasan, karena zakat kan punya persyaratan yang ketat, harus mampu. Kalau kita nggak mampu, nggak perlu bayar zakat. Masih bisa, Pak ya, dengan 3 jari. Saum ya juga sama, masih bisa kuat dipegang benda ini. Tapi kalau sholat lepas ya, saat ini dia pasti jatuh, Pak. Pasti jatuh. Cuma mengandalkan syahadat saja nggak akan kuat memegang Islam itu, Pak. Oleh karena itu harus ditambah lagi dengan sholat, tambah lagi dengan saum, cukup kuat ya. Oleh karena itu pada kesempatan beberapa hari lagi kita akan menyongsong ibadah saum yang semua orang menanti, umat Islam khususnya orang beriman menanti datangnya saum ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, setiap kali Ramadan hendak tiba tuh, dia selalu berpesan kepada para sahabat pada setiap kesempatan. Kata beliau, qad ja'akum syahru Ramadan, syahru mubarak ya. Kataballahu alaikum siyamau fihi wa tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahannam ya. Wa tughallu fi syayatin fi lailatul khairum min alfi syahrin wa man hurima khairaha faqad hurima. Muttafaqun alaih. Imam Daud, Imam Nasai banyak beriwayatkan hadis ini. Kalau Ramadan itu tiba ya, maka itu merupakan bulan yang penuh barokah dan semua orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum. Semua tanpa kecuali orang Islam ya, diperintahkan untuk melaksanakan saum, wajib hukumnya. Karena di dalamnya kata Rasulullah dibuka pintu-pintu surga. Hadis lain pintu langit, pintu rahmat, sama tuh ya, sama. Pintu langit atau pintu rahmat, pintu surga dibuka pada bulan Ramadan itu. Dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kemudian ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan siapa saja yang melepaskan diri dari kebaikan itu, nggak peduli dengan kebaikan bulan Ramadan itu, masa bodoh dengan bulan Ramadan ya, bahkan menolak dengan datangnya bulan Ramadan tentang kebaikannya, maka dia sebenarnya orang yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kita misalnya mengabaikan begitu saja. Kata Ibnu Abbas tentang hadis ini, Pak, di surga itu pada menjelang Ramadan itu dibuatkan ornamen, Pak, hiasan yang semeriah mungkin, Pak ya. Sampai pada para bidadari tanya, ya Ridwan, malaikat Ridwan, penjaga surga, ada apa ini? Kok sampai sebegini megahnya ya, ornamennya, hiasannya nih ya. Kata malaikat Ridwan, apa kamu gak tahu? Ini kan bulan Ramadan. Oh begitu ya. Kalau gitu siapa kira-kira yang akan meminang kami nih? Para bidadari itu, Pak. Siapa yang akan meminang kami nih?
Kira-kira ada nggak yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melamar kita? Tuh kata para bidadari itu. Lalu Allah perintahkan malaikat Ridwan, wahai Ridwan, buka seluruh pintu surga itu. Lalu Allah juga merintahkan kepada malaikat Malik, ya, penjaga pintu neraka itu, wahai Malik, tutup itu seluruh pintu neraka. Kemudian Allah juga perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turun kamu ke bumi, itu ikat tuh seluruh iblis, setan-setan itu dan lemparkan ke laut semuanya. Lalu para ulama memberikan tafsir tentang hadis ini, Pak, bahwa pintu langit itu dibuka atau pintu surga itu dibuka karena pada bulan Ramadan itu seluruh amalan baik, ya, dan seluruh doa itu kan sampai menembus langit dan tembus kepada surga dan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hijab pada Ramadan ini, Pak. Seluruh doa kita, amalan kita sampai itu. Sehingga kesempatan baik buat kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala selama Ramadan ini, baik siangnya maupun malam harinya itu. Kemudian kata para ulama, pintu rahmat itu sengaja dibuka karena Allah ingin menurunkan hujan rahmat kepada hambanya itu. Langsung karena langit terbuka, pintu rahmat terbuka, maka terus mengucur untuk pintu rahmat itu. Kalau kita bisa memanfaatkan selama Ramadan ini, maka kita akan bertabur rahmat pada diri kita, Pak, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita. Kemudian kata para ulama lagi bahwa neraka itu ditutup karena seyogianya orang yang berpuasa itu setidaknya dia menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela kalau dia berpuasa. Tapi kalau misalnya dia tidak berpuasa, bahkan perbuatan tercela, tidak ada artinya bagi dia. Neraka itu ditutup karena merupakan apa? Simbol agar kita menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Kemudian syaitan-syaitan dibelenggu, Pak. Itu pun sama. Artinya syaitan itu tidak sanggup untuk bisa menggoda orang-orang yang sahur, Pak. Bahkan tidak ada, karena setan sudah dibelenggu. Maksudnya dia tidak sanggup untuk menggoda kita. Loh, kenapa masih ada orang yang melakukan maksiat? Lah, itu setannya. Jadi orang yang melakukan maksiat, kejahatan, itulah setannya, ya. Mestinya dia belenggu juga, gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Ramadan yang kita tunggu mungkin berbulan-bulan. Para ulama menyebutkan 6 bulan sebelumnya itu para ulama-ulama salaf itu sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelumnya lagi dia mempelajari apa istimewanya Ramadan. Bayangkan, Pak, seluruh ibadah sunnah itu dihitung sebagai ibadah wajib. Kata Rasulullah, "Inna umrata fi Ramadan kal haji ma'i." Ibadah umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan itu sama nilainya dengan ibadah haji. Padahal ibadah umroh ini ibadah sunnah, Pak. Coba kerjanya kalau umroh kan cuman tawaf, sa'i, tahallul 3. Tapi dia dianggap sebagai ibadah haji kalau dilakukan pada bulan Ramadan. Kalau gitu betapa istimewanya Ramadan itu. Ibadah wajib yang kita kerjakan itu, Rasul bilang gini, kullu ibadah, ya, yudha'if asyur amsal, ya, ila mi'ati sab'imi'atun dif'in. Ibadah wajib itu Allah beri ganjaran 10 sampai 700 pahala. Besar. Yang wajib biasa itu ila saum, kecuali Ramadan, kecuali saum, puasa. Puasa itu tergantung aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Innauli, itu tergantung pada aku. Seberapa aku mau melebihi ganjaran yang biasa diberikan kepada mereka-mereka yang beribadah wajib tadi. Besar. Bahkan saya kutip pendapat Imam An-Nahai. Dia sebenarnya hadis apa dari tabi'in, ya, tidak sampai kepada Nabi,
tapi hadis ini cukup terkenal. Kata Imam An-Nakhai, saumu yaumin min Ramadan, ya, afdalu min alfi yaumin, wa tasbihatin fihi afdalu min alfi tasbihatin, wa raka'atin fihi afdalu min alfi raka'atin. Kata Ibrahim An-Nakhai, ini bisa dibaca di kitab Targhib wa Tarhib, ya. Puasa satu hari itu, ya, Ramadan, saum itu lebih baik dari 1000 hari. 1000 hari bukan 1000 puasa, ya. Saum satu hari itu lebih baik daripada 1000 hari. Kemudian bertasbih di bulan Ramadan, tasbih ini kita baca subhanallah, itu lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan lainnya, Pak. Satu rakaat di bulan Ramadan pada waktu saum itu lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan-bulan lainnya. Bapak bisa bayangkan berapa banyak tabungan yang kita bisa kumpulkan tuh, pahala kita bisa dapatkan selama mengisi Ramadan. Jadi jangan sia-siakan, kumpulkan seluruh kemampuan kita untuk mempersiapkan diri menyongsong Ramadan ini. Ya sama seperti kita kalau ketemu pejabat yang suka mematutkan diri kita supaya pantas tuh, pakaian yang bagus kan, itu ya, rapi, bahkan kalimat yang akan disampaikan kepada pejabat pun kita susun kata-kata dengan baik tuh. Bahkan nanti kalau ketemu pejabat saya akan duduk di hadapannya tuh, paling nggak di sampingnya. Itu sudah kita persiapkan. Lah Ramadan ini kita ketemu bukan kepada seorang pejabat, lebih daripada seorang pejabat, lebih daripada seorang raja, lebih daripada seorang jenderal, ya. Tentu saja kita harus mematutkan diri kita, persiapkan diri kita, bersihkan jasmani kita, bersihkan rohani kita, dan siapkan kalimat, ucapan, kata-kata yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu permohonan, kan Allah akan kabulkan setiap permohonan kita. Setiap doa kita akan Allah kabulkan. Kalau kita mohon ampun, Allah ampuni. Kalau kita minta, Allah kabulkan. Jadi susun kalimatnya dengan baik. Tentu saja kalimat baik itu sudah sering kita baca, ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itulah kalimat-kalimat yang baik. Rangkaian doa yang biasa Bapak hafal itu aja praktikan. Hafalin cuma Rabbana atina fid dunya, baca itu sebanyak-banyaknya. Kata para ulama, kalau kamu pengen sukses di bulan Ramadan, jadilah orang yang pelit dengan waktu. Waktu itu jangan royal untuk keperluan-keperluan yang nggak berguna tuh. Harus pelit. Orang ngajak pergi mancing, pelit dengan waktu. Buat apa sih ngabuburit? Mancing itu bukan ngabuburit ujungnya kan, ngelamun, kadang-kadang ngerokok, ngabuburit sambil ngerokok, mancing sambil ngerokok, kan itu celaka kan. Jadi itu yang maksudnya kita pelit dengan waktu. Jangan kemudian memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang memang menimbulkan perkara larangan dalam Islam. Tapi kalau untuk ibadah, amal soleh, maka tentu kita harus royal. Yuk kita pergi ke masjid, di sana ada kultum, hadir, ya. Karena kultum ini lebih baik dari mendengarkan ilmu itu, Pak. Belajar itu, talabul ilmu itu, dia jauh lebih baik dari muqayyad, Pak. Tapi kalau zikir itu kan mutlak, dia bisa kapan saja, Pak. Kalau taklim itu kan tidak selalu, Pak. Waktunya terbatas. Bapak sambil masak bisa wiridan, Bapak nonton TV bisa wiridan, kan ya? Bapak jalan bisa wiridan, tapi taklim kan enggak. Bapak harus mendengarkan, memperhatikan di sana perbedaannya. Jadi kedudukan ilmu mendapat jauh lebih mulia dibandingkan dengan bacaan-bacaan, ya seperti kita baca wirid tadi. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita tidak menyia-nyiakan, Pak. Mana tahu Allah mentakdirkan lain. Berapa banyak kawan kita, karib kita, saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita. Pada tahun ini wallahu alam. Kita pun tidak tahu apakah sampai di Ramadan minggu depan ini. Tapi tentu kita berharap kalau Allah takdirkan kita sampai minggu depan Ramadan itu,
maka kita sudah mempersiapkan diri dengan berbagai rangkaian ibadah. Yang dengan rangkaian ibadah itu kita berharap kita menjadi orang yang takwa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Allah untuk masuk pada pintu surga melalui Babur Royan. Babur Royan ini, pintu surga ini hanya boleh dimasuki hanya oleh orang yang saum. Kalau yang lain pintu ini boleh, Pak. Tapi Babur Royan dia tidak bisa, Pak. Pintu Royan ini cuma boleh dimasuki oleh orang yang berpuasa. Kalau semua sudah masuk, maka pintu surga ini ditutup. Pintunya sudah dibuka semua, tapi Babur tidak. Istimewanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang saum. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara yang Allah muliakan oleh sebab ibadah saum. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.